Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatihil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Senantiasalah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya lah kita masih dapat berkumpul dalam melaksanakan sholat Jumat yang berbahagia ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, senantiasa kita panjatkan kepada besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan ketika kita tidak ada lagi pertolongan kecuali dari pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada para jamaah, terkhususnya kepada diri khatib sendiri, yaitu senantiasalah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi khatib berpesan. Dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwasanya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah yang maha pemulia di antara kamu, Allah yang paling tahu mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Dalam dunia demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos, rakyat atau halayak manusia, dan kriteria yang artinya hukum secara etimologis. Demokrasi berarti perintah oleh rakyat. Lantas bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Menurut memang bukan diktum suatu agama kita, namun sulit menghubungkan antara ajaran Islam dengan demokrasi. Namun demokrasi adalah bagaimana cara kita, pandangan Islam. Demokrasi memang bukan dari hukum Islam, namun tidak sulit menghubungkannya dengan hukum Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari tata cara untuk rakyat bermusyawarah. Jelas di dalam Islam tidak ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan peraturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara. Islam memperjuangkan kesejahteraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesejahteraan. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan agar kamu saling mengenal dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Prinsip bermusyawarah terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan dan yang kedua adalah permusyawaraan. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad sendiri tidak mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hak para sahabat itu memberikan pendapat dan usulan dari luar yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Secara ta'awun, kaidah keempat adalah taghyir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut sesuatu perubahan sejalan dengan perkembangan dan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan demi perbaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya. Ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Karena orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itulah janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Semoga dari penjelasan khotib yang singkat tadi dapat menambah ibrah bagi kita semua, dapat menambah pemahaman bagi kita semua tentang demokrasi. Karena demokrasi dalam Islam sebenarnya tidak ada, tapi demi permusyawaratan umat, demokrasi bisa diadakan, bisa diperbolehkan dalam konteks untuk mensejahterakan umat manusia. Demikianlah ceramah atau khutbah yang dapat khotib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para jamaah, terkhususnya pada diri khotib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahli wa ihsan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun.